Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Mas Tuber. Kali ini gua bakal ngebahas gimana sih cara berinovasi. Nah, sebelumnya di pembahasan patah semangat lu udah nonton proses saat channel YouTube lu nggak berkembang. Jadi lu udah pelajarin sesi 1 sampai 13, channel lu nggak berkembang dan harusnya lu berinovasi supaya berkembang, oke? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, cara berinovasi itu gimana sih? Oke, intro dulu. Mau jadi YouTuber yang bener-bener mateng? Jadi, buat lu, iya lu yang belum pernah mampir kemari, jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak denger ya. Ikutin arahan gua sesi 1 sampai sesi 13, oke? Tanya kenapa? Hah? YouTube 2020 itu susah. Channel YouTube lu kudu bener-bener solid, ikutin kemauan YouTube. Kalau lu tetap pada ngotot, ngeyel, nggak ngikutin arahan gua sesi 1 sampai 13, paham oke? Insya Allah 1 bulan monetize. Jadi, inovasi itu apa sih? Lu harus paham dulu apa yang dimaksud inovasi. Nah, gua persimpel aja kalau lu mau cari pembahasan tentang inovasi yang jelas, lu bisa search di Google. Di sini gua singkat aja biar lu paham. Inovasi menurut gua itu adalah pengembangan atau pembaruan dari yang udah ada, oke? Inovasi. Jadi gimana caranya supaya channel lu itu memberikan nilai lebih dan bisa memenangkan persaingan gitu aja. Contoh gampangnya gini deh. Toko-tokoan aja ya. Toko A, toko B jualan HP, sama-sama jualan HP. Anggap aja toko ini channel, oke? Toko A, toko B sama-sama jualan HP. Nah, lu ngikutin sama model tokonya. Toko A warna catnya putih, toko lu yang B warna catnya putih. Etalasenya kaca, lu ikutin etalasenya kaca. Nah, sampai sini ibaratnya lu nggak punya nilai apa namanya? Nilai lebih untuk bersaing. Nah, gitu. Lu harus berinovasi. Gimana caranya supaya toko lu, toko B lu bisa mengalahkan toko A. Nah, inovasi lu ubah catnya. Nah, itu dia. Jadi warna-warni. Lu kasih interior, ya interiornya lu pakai lampu-lampu pernak-pernik. Bagian eksteriornya lu pasangin banner murah harganya. Nah, itu yang dimaksud inovasi. Jadi lu jangan monoton ngikutin konten orang, oke? Jangan monoton ngikutin konten orang. Atau lu jangan monoton bikin konten yang gitu-gitu aja. Oke, masuk ke poin-poinnya gini, poin-poinnya. Cara mengetahui udah sejauh mana kemampuan inovasi lu, oke? Cara mengetahui udah sejauh mana kemampuan inovasi lu, oke? Pertama gini, lu punya channel, terus lu ngupload konten 1. Terus lu ngupload lagi konten 2. Ngupload lagi konten 3 dan ngupload lagi konten 4. Oke, udah 4 konten lu punya. Sekarang gini, cara mengetahui lu udah bisa berinovasi terhadap channel lu antara konten 1 dan konten kedua. Nah, konten kedua lu itu harus mempunyai nilai lebih dari konten yang pertama. Ini namanya proses pengembangan. Biasanya sih secara normal gitu, secara natural, pasti sebenarnya inovasi ini terjadi secara lu nggak sadar, oke? Harusnya begitu. Cuman ya masih ada aja gitu ya konten-konten kreator pemula yang gimana ya, nganggap remeh ini gitu. Jadi misalnya dia buat konten 1, buat konten 2, dan konten 3 itu nggak ada pengembangan. Dia sekedar ngupload konten pertama, tok udah konten kedua mirip konten pertama, konten ketiga mirip konten pertama, konten keempat mirip konten pertama. Nah, ini sih gimana, nggak niat sebenarnya, dia bukannya nggak ada pengembangan ya, nggak niat jadi YouTuber. Nah, harusnya secara natural itu, cara normalnya lu yang emang bener-bener niat jadi YouTuber, harusnya ada inovasi, harusnya terjadi inovasi di sini. Ini inovasi umum standar, oke? Kalau emang lu ngerasa video kedua lu lebih keren dari video pertama dan video ketiga lu lebih keren dari video kedua, oke, lu udah masuk tahap berinovasi terhadap konten lu itu, oke? Terhadap konten lu itu. Misalnya gimana bang, gue masih nggak paham. Gini nih bro ya. Masih gak. Jadi gini deh, secara kasat mata aja, lu lihat ya, secara kasat mata.
Lu bisa lihat dari judul. Nah, biasanya lu judulnya kan judul pertama oke, lu anggap keren, dan judul kedua dari yang lu lihat dari judul pertama, biasanya judul kedua lu itu lebih keren dari judul pertama. Biasanya pola pikir manusia itu otomatis biasanya berkembang dari yang udah dia lakuin sebelumnya. Nah, bisa lu lihat lagi thumbnail. Biasanya seiring perjalanan waktu, thumbnail lu itu semakin kesini semakin keren. Oke, itu berarti lu masuk proses inovasi secara nggak sadar. Oke, ini masih tahap dasar sebenarnya. Jadi oke, lu udah masuk ke tahap dasar bisa inovasi. Entar dulu, jangan sampai oh gue udah bisa inovasi nih, gua jadi kegeeran. Entar dulu, masih panjang proses inovasinya, bro. Itu masih dasar banget. Bisa lu lihat dari thumbnail, dari judul pengembangannya, dari shoot saat lu rekor. Biasanya dari soundnya biasanya lebih baik dari sebelumnya. Cara ngerekam, cara pengambilan gambar biasanya lu lebih bagus kesini daripada sebelumnya. Nah, itu lu udah ada inovasi. Tahap dasar itu normal biasanya, pasti begitu kalau yang emang niat nge-YouTube. Oke, selanjutnya cara mengetahui kemampuan lu udah bisa berinovasi apa enggak. Nah, sekarang masuk ke pengemasan. Tadi kan masih ke area-area dasar basicnya ya, dari pengemas dari cara lu. Oh, iya cara ngeblank dulu. Gue jelasinnya gimana ini. Maksud pengemasan tadi, pengemasan. Kenapa pengemasan? Oh, oke. Gini bro. Tadi inovasi terhadap apa yang lu buat. Nah, gitu aja deh. Tadi inovasi terhadap apa yang lu buat. Nah, sekarang masuk ke inovasi ide, konsep. Ide dan konsep. Cara menilai udah sejauh mana kemampuan lu berinovasi. Oke, lu pahamin di sini. Kalau tadi kan secara kasar aja lu ngebuat video dan semakin berkembang, lu bikin thumbnail dan semakin berkembang. Tadi inovasi tahap dasar itu masih simpel begitu doang. Nah, sekarang isi dari yang lu bikin. Nah, itu dia. Lu udah bisa berinovasi, patokannya itu apa? Nah, yang jadi pertanyaan itu kan, gue udah bikin video, gue rasa keren banget nih, tapi kok sepi-sepi aja. Cara mengetahui lu udah bisa berinovasi terhadap isi konten lu itu gini bro. Misalnya gini deh, kalau lu bikin konten itu jangan sok-sok udah paling keren sendiri. Nah, di sesi sebelumnya itu kenapa channel lu nggak berkembang, gue udah kasih tahu pola pikir lu yang salah. Oke, pola pikir lu ngerasa bener sendiri. Nah, harusnya lu cari referensi konten-konten orang yang udah keren. Oke, bukan lu comot mentah-mentah videonya lu potong-potong, bukan begitu. idenya, konsepnya. Oke, misalnya konten pertama lu yang tadi, lu kombinasiin antara konsep konten orang si A dan konten orang si B. Lu ambil kelebihannya di mana, lu tanemin di konten video lu yang pertama. Oke, si A si B, lu ambil ide kelebihannya, lu masukin di konten pertama lu. Oke, dan konten kedua lu cari referensi lagi dari konsep konten si C dan konsep konten si D. Lu ambil kelebihannya di mana, lu masukin di konten kedua lu. Oke, lu bukan ngambil materialnya, inget, bukan ngambil, tersalah paham lagi. Bukan ngambil material videonya, tapi otaknya lu ambil, ide gitu loh. Paham bro? Ntar salah kaprah di sini. Lu ngambil video orang keren ya, lu cut, lu masukin video lu cut. Bukan gitu idenya bro. Oke, cara ngebawainnya, cara bicaranya, atau cara pengambilan gambarnya, atau apapun itu yang bisa lu ambil sisi manfaatnya, kelebihannya, lu ambil, lu terapin di video lu. Oke, gitu sampai situ paham. Dan konten ketiga lu ngambil konsep video dari konten si konten si E dan konten si F. Oke, paham? Jadi tadi lu udah nyolong berapa konsep konten itu, konten A, B, C, D, E, F. Nah, lu gabungin semua, lu ambil manfaatnya, lu tanemin di video lu. Oke, udah sampai sini berarti lu udah bisa berinovasi. Jadi konten lu itu nggak monoton kayak konten pertama lu. Oke, ingat. Dari sisi yang pertama tadi gue kasih tahu, lu udah bisa mengembangkan dari sisi thumbnail, judul, dan recordingnya. Oke, udah mulai ada peningkatan, itu inovasi dasar. Inovasi yang kedua tadi, lu nyuri konsep A, B, C, D, E, F,
Lu ambil sisi manfaatnya, kelebihannya lu masukin di konten lu. Sisi manfaatnya, otaknya, idenya lu masukin di konten lu. Oke? Berarti lu udah bisa berinovasi. Ada pengembangan nilai. Oke, nggak gitu-gitu aja. Konten lu nggak tok kayak video pertama lu, dan konten ke 100 lu masih tok sama video pertama lu. Nah, itu berarti nggak ada inovasi, nggak ada pengembangan. Oke, sampai sini lu lihat lagi diri lu, channel lu. Oh, kayaknya gue emang nggak ada inovasi, nggak kan ketahuan habis itu kan. Video lu yang terakhir sama yang pertama itu nggak jauh-jauh beda, nggak ada inovasi. Dari sisi thumbnail cuman gitu-gitu aja, dari sisi penulisan judul gitu-gitu aja, dari konsep gitu-gitu aja. Oke. Nah, sekarang gini, lu udah bisa berinovasi tahap dasar dan tahap 2 tadi ya. Sekarang akhirnya lu bener-bener bisa berinovasi itu saat lu udah bisa menciptakan konsep baru. Nah, biasanya lu kan tadi di inovasi kedua lu itu lu ngambil konsep-konsep ide orang buat diterapin di channel lu. Nah, sekarang dari hasil konsep-konsep orang yang udah lu curi idenya tadi, lu harusnya bisa belajar. Bisa belajar gini. Tadi kan yang lu ambil sisi manfaatnya, sisi kelebihannya. Apapun itu cara mereka lu terapin di video lu. Nah, sekarang lu lihat sisi kelemahan dari konsep-konsep mereka itu apa. Dari konten kreator A, B, C, D, E, F. Setelah lu amatin dan lu praktekin, kayaknya ada kekurangannya ini di mana ya. Nah, dari sini lu bisa menciptakan new concept, oke? New concept, lu bakal bisa jauh berinovasi saat lu menemukan titik kelemahan mereka, oke? Kita anggap aja lu bisa menghasilkan new concept G, oke? New concept G. Nah, di titik ini konsep lu bakal dicuri orang. Nah, itu lu saat ide lu dicuri orang, inovasi lu itu inovasi yang benar-benar fresh, baru. Nah, itu. Jadi saat konten lu masih sepi-sepi aja, nggak berkembang, dan nggak ada orang yang ngebahas konten lu dan mencuri ide lu, berarti lu belum sampai titik inovasi tertinggi ini. Oke, lu paham sampai situ? Jadi lu cukup mainin di inovasi dasar tadi dan inovasi 2 dulu. Lu benar-benar pelajarin, oke, main di situ dulu sampai lu bisa menghasilkan sesuatu yang melebihi batas mereka. Itulah konsep baru yang lu hasilkan. Inovasi, oke, itu inovasi. Paham bro sampai sini bro? Muter-muter. Nah, maksudnya gimana bang? Gue menghasilkan konsep G, konsep terbaru dari yang udah ada. Itu maksudnya gimana? Sebenarnya bro, nggak usah lu pikirin di sini. Ini masih pembahasan, oke? Saat lu berjalan, pengalaman itu akan tercipta, dan pas lu ketemu di titik ini, lu baru ngerti, baru sadar. Akhirnya lu bisa menemukan ide paling baru, paling fresh setelah pengalaman berjalan, oke? Jadi kalau pertanyaan itu sebenarnya nggak habis-habis. Gue ngebahas ini, lu tanyain. Gue ngebahas itu, lu tanyain itu. Lu ibaratnya kita cuma ngebahas tanya, ngebahas jatah. Implementasi dulu bro. Di perjalanan lu bakal tahu, sadar kalau inovasi itu bakal lu temuin sendiri gitu. Nah, oke? Jadi gampang gini aja nih, masih kisi-kisi aja ya. Suatu saat lu ketemu di titik ini, tanda-tandanya apa? Nah, saat lu udah menemukan kelemahan dari konsep-konsep orang dan lu bisa menghasilkan kelebihan sisi manfaat sendiri dan melakukan inovasi yang belum ada. Nah, jadi yang harus lu lihat itu biar lu tahu kalau ini inovasi baru lu apa gitu ya. Nah, di titik ini biasanya lu akan berpikir, oh, gue bakal bikin channel baru tentang ini. Nah, saat lu udah mulai berpikir begitu, berarti lu udah dapat inovasi baru, oke? Tapi nggak sama yang udah ada. Kalau sama udah ada, ibaratnya lu masih di tahap inovasi kedua tadi, oke? Kalau masih yang udah ada, lu berarti cuma nyuri inspirasi idenya mereka dan lu terapin di channel baru, itu masih belum maksimal. Ibaratnya ya, inovasi sih inovasi keren, tapi masih bersaing sama mereka. Lu masih berjuang keras. Harusnya sih lu kalau udah sampai titik inovasi tertinggi, ide lu ini bakal dicuri sama orang. Nah, saat ide lu dicuri itu sebenarnya sih naikin nama lu. Soalnya kan idenya dari lu. Otomatis YouTube patokan dasarnya untuk direkomendasikan ke orang pasti channel lu, oke? Saat lu tadi udah bisa berpikir, gua bakal bikin channel baru nih, kayaknya konten mereka A, B, C, D, E, F ada yang kurang di titik ini. Nah, jadilah lu channel baru. Nah, saat lu udah bisa berpikir membuat channel baru dengan inovasi sendiri, nah itu dia, lu udah mampu berinovasi, oke? Channel doang bang, gue
Jadi kalau sampai gua mikir bikin channel baru itu baru inovasi, enggak gitu juga bro, lu terlalu banyak nanya lagi. Ini sampel gitu loh, sampel. Bisa aja lu bikin saat lu berpikir, konten A, B, C, D, E, F kayaknya ada yang kurang. Gue bikin konten ini aja. Nah, bukan channel baru kan yang lu bikin tadi, tapi lu bikin konten baru di channel yang sama, tapi dengan pengemasan dan inovasi idenya lebih dahsyat gitu bro ya. Jadi hasil dari A, B, C, D, E, F, sisi manfaatnya atau kelebihan yang gak lu ambil, tapi lu bisa menciptakan sisi manfaat kelebihan baru dari inovasi itu, oke. Bisa lu terapin di konten. Nah, saat lu udah bisa mikir, kayaknya konten ini bisa ngalahin mereka semua. Nah, itu lu udah masuk bisa berinovasi, oke. Konten doang nggak gitu juga bro. Contoh lainnya gini lagi, misalnya lu ada ide gitu, ide saat lu ngelihat orang konten A, B, C, D, F, udah lu ambil manfaatnya, sisi kelebihannya juga lu ambil, dan lu ngerasa ide mereka gitu-gitu aja. Nah, saat lu bisa berpikir saat ide mereka gitu-gitu aja dan lu bisa membuat ide baru, terserah itu mau diterapin di thumbnail, di judul, diisi konten, di recordingnya, atau apapun itu, saat lu udah bisa melihat titik kelemahan mereka dan lu jadikan sisi kelebihan lu, nah itu inovasi bro. Paham sampai sini bro? Jadi nggak usah dibikin pusing di sini, lu jalanin intinya gitu loh. Lu dikit-dikit ada pertanyaan, dikit-dikit. Ikutin sesi 1 sampai 13. Seiring berjalannya waktu, asal lu bener-bener ngikutinnya, nggak ada yang kelewat gitu loh, nggak bakal jadi pertanyaan sebenarnya. Lu bakal paham sendiri. Di jalan lu bakal ketemu itu dan lu paham lagi, lu bakal ketemu ini dan lu paham lagi, sampai ke titik ini bisa berinovasi. Sebenarnya lu nanti paham sendiri gitu bro. Sebenarnya nggak perlu dijelasin gitu loh. Tapi ya moga aja ini bisa ngebuka pikiran lu sedikit lebih naik lah dari yang sebelumnya, oke. Moga bisa dipahamin gitu aja. Kurang lebihnya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.